Haleluya, selamat pagi saya ucapkan untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir di ibadah pertama di tahun 2021 di GPDI Pasir Nangka. Ya, saya mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan untuk keluarga pastori. Semua jemaat juga sudah tahu banyak yang kami lewati di akhir tahun 2020 sampai tahun 2021 diawali dengan hal yang luar biasa. Tapi tetap kami merasakan berkat-berkat Tuhan sesuai seperti tema yang ada di belakang kita, The Blessing. Kita percaya bahwa ada berkat-berkat khusus yang sudah Tuhan siapkan untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di GPDI Pasir Nangka, terlebih semua yang hadir pada pagi hari ini, untuk kita boleh sama-sama merasakan berkat Tuhan di sepanjang tahun 2021. Oleh sebab itu saya undang semuanya untuk kita bangkit berdiri, kita mau bersuka cita, kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat lagu Kecaplah dan Lihatlah, semua yang boleh bangkit berdiri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan, oh syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mau tetap nyanyikan pujian ini karena kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan.
Pada pagi hari ini kita bersyukur untuk setiap kebaikan, kemurahan Tuhan yang terus selama-lamanya dalam kehidupan kita. Meskipun mungkin kita melewati banyak hal yang berat di awal tahun, ada masalah keluarga, masalah keuangan, tapi kita tetap percaya kalau Tuhan Allah Dia adalah Allah yang setia. Dan kita percaya bahwa kuasa Allah tetap diberikan untuk orang-orang yang setia dan percaya kepada Tuhan. Mari kita angkat lagu Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kita nyanyikan lagi tak tersembunyi kuasa Allah. Sembunyi kuasa Allah, oh kalaulah ditolong, oh saya juga, oh tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi, sembunyi kuasa. Angkat tanganmu, katakan tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah, oh kalaulah ditolong, saya juga. Oh tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kita katakan dengan iman, tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong saya juga. Tangannya terbuka
dengarkan musik saja yang bernyanyi untuk Tuhan. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dan pertolongan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jika saudara saat ini datang dengan permasalahan-permasalahan yang ada, percaya kuasa Tuhan ada. Kuasa Tuhan hadir di tempat ini. Dia sanggup menolong orang lain. Dia juga sanggup menolong saudara. Dia sanggup menolong saya. Dia sanggup menolong kita semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, perlu kita sadari dan kita ketahui bahwa segala beban dalam kehidupan kita mampu Tuhan lenyapkan dalam urapan dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan akan berikan untuk memampukan kita, untuk kita tetap bertahan, bersuka cita, mengucap syukur meskipun keadaannya mungkin susah. Oleh sebab itu untuk setiap jemaat Tuhan yang datang dengan setiap beban yang ada dalam kehidupan kita masing-masing, mari kita nyanyikan pujian, penyembahan kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Dia sanggup melepaskan setiap beban, Dia sanggup melepaskan setiap kuk yang ada dalam kehidupan kita. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan, dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan, penuhiku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala. Kita katakan dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan, dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala. Katakan dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan, dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala. Dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan, dan bebanmu dilenyapkan
Datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala. Katakan ku terima urapan-Mu, penuhiku. Ku terima urapan-Mu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapan-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala. Katakan ku terima urapan-Mu, penuhiku. Ku terima urapan-Mu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapan-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala. Raja, ku terima urapan-Mu, penuhiku. Ku terima urapan-Mu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapan-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala. Raja, ku terima urapan-Mu, penuhiku. Kami terima urapan-Mu Tuhan. Kami percaya segala beban kami terlepas. Kami percaya setiap ikatan-ikatan kami terlepas Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapan-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala. Katakan ku terima urapan-Mu, penuhiku. Ku terima urapan-Mu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapan-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala. Raja, ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala. Raja, ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala. Raja. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang baik yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Untuk setiap kami yang boleh hadir di tempat ini Tuhan. Kami sudah berikan Tuhan persembahan kami lewat pujian penyembahan.
Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, dengan hal yang boleh kami kembalikan untuk Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap tangan kami, Tuhan yang memberkati setiap firman yang akan diberikan Tuhan. Sehingga boleh menjadi kekuatan, sehingga firman-Mu boleh menjadi kebenaran dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga ketika kami memberikan untuk Tuhan, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan boleh diberkati untuk setiap pemberian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar pemberian kita kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita berikan kepada Tuhan didasari oleh firman Tuhan, sehingga hal itu berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, ayat offering pada pagi hari ini dari dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan, di situ judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yaitu memberi dengan sukacita membawa berkat. Berarti ketika kita memberi dengan sukacita kepada Tuhan, itu yang membawa berkat di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengajarkan ketika kita memberi dengan sedih hati, dengan karena paksaan, akan mendatangkan hal-hal yang menghimpit pikiran kita, akan mendatangkan hal-hal yang tidak mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita memberi dengan sukacita, di ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu yang memberi dengan sukacita, supaya kamu senantiasa bercukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ketika kita merasa sedih untuk memberi kepada Tuhan, artinya kita ada di dalam tekanan, kita ada dalam kesusahan yang membuat kita tidak bergerak untuk memberi kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berusaha, bersuka cita untuk memberi kepada Tuhan, maka Tuhan berkata Tuhan akan mencukupkan segala yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Memberi dengan sedih hati ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa tidak mampu untuk memberi kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berusaha memberi dengan sukacita, artinya kita merasakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, sehingga kita mampu memberi dengan sukacita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman kolekte dijalankan 2 kali, kita naikkan pujian segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab
jemaat, kiranya apa yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan, kiranya semuanya berkenan kepada Tuhan sehingga Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau kami masih bisa memberi kepada Tuhan itu semua karena berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami akan terima firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, yang menjadi pelita bagi kami, yang mampu menerangi kehidupan kami, sehingga kami hidup seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami di hari-hari, di masa-masa yang sukar ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Bukakan pendengaran rohani kami akan Engkau Tuhan. Bukakan tanah hati kami yang paling terbaik, agar hati kami boleh menyerapi segala firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saya sangat senang kalau pada hari ini untuk kali pertama di tahun 2021 saya bisa kembali berhadapan dengan sidang jemaat yang ada dalam ibadat ini. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mendoakan saya selama saat saya berada di dalam pembaringan perawatan rumah sakit. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, bisa saya katakan saya bisa pulih kembali dengan cepat. Itu karena kuasa doa dari seluruh jemaat. Seharusnya saya tidak harus secepat itu kalau lihat fakta. Seharusnya, tetapi saya yakin doa-doa dari seluruh jemaat sudah mematahkan kekuatan kuasa COVID dalam hidup saya. Perawatan saya hanya membutuhkan waktu 5 hari. Sebab dilihat dari hasil foto, istri saya, ibu gembala dan anak agak khawatir. Mereka khawatir saya akan mengalami perawatan yang cukup berat. Tetapi ya puji akan nama Tuhan, semua itu sudah selesai dengan segera. Tuhan memberkati, dan saya ingin katakan kepada saudara, kita sudah ada di tahun 2021, tahun kedua dari ulahnya pandemi COVID-19, tahun kedua. Pak Apollos sampai berapa tahun itu COVID? Ya gelap ya, tidak ada yang tahu sampai kapan COVID itu berakhir. Yang kita tahu dan jelas, dampak daripada COVID adalah dia menimbulkan begitu banyak kesusahan bagi manusia. Ekonomi kehidupan manusia banyak yang lumpuh, banyak yang susah, banyak yang menderita. Itu karena ulahnya COVID. Yang lebih jelek, sudah susah, dia bikin tempat-tempat ibadah itu pun tidak bisa beribadah. Orang-orang percaya, orang Kristen yang biasa bersekutu dengan Tuhan di dalam rumah Tuhan, dapat kekuatan, dapat penghiburan, dapat mendengar firman Tuhan, itu pun tidak ada lagi. Dan secara rohani, kesusahan pun tambah-tambah. Dan itu memang ulahnya COVID. Tetapi kita bersyukur, pada hari ini kita kembali ada dalam rumah Tuhan. Dan saya katakan kesusahan itu ada di mana-mana, ditambah dengan bencana. Tetapi mari kita hadapi semua itu tidak sendirian, kita menghadapi semua itu dengan pertolongan Tuhan. Amin. Saudara mau ditolong Tuhan? Mau dibela Tuhan? Mau dilindungi Tuhan?
Nah, kalau saudara mau Tuhan berbuat baik untuk saudara, kita belajar memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Itu satu-satunya cara. Milikilah hubungan baik dengan Tuhan. Salah satu yang membuat hubungan kita dengan Tuhan itu sangat tidak baik adalah bagaimana cara hidup kita dengan sesama, yaitu bagaimana kita mampu untuk saling mengampuni. Nah, kita akan belajar minggu ini tentang pengampunan. Kita mulai dengan Matius pasalnya yang ke-18, Injil Matius pasalnya yang ke-18, lalu kita baca bersama-sama dua ayat pertama, ayat 21 dan ayat 22. Kemudian datanglah Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Suatu saat, entah kenapa ini Petrus mau bertanya kepada Yesus tentang pengampunan. Berbicara pengampunan harus jelas. Seringkali kitalah orang yang membuat salah kepada orang lain. Dan orang lain itu menjadi susah. Sudah susah dia akan sakit hati. Kalau sudah sakit hati dia kenapa? Apa sakit kaki? Ya tidak. Kalau sudah sakit hati dia akan tambah benci. Benci. Itu semua ada di dalam hati. Sakit hati, hatinya sakit, bukan kepala. Tapi jangan pikir bukan kepala. Sakit hati dia akan bisa pengaruh sampai di kepala, di jiwa. Dia akan hantam ke jiwa. Sudah sakit hati akan benci. Sudah benci akan apa? Dendam. Kalau sudah sampai kepada dendam itu bahaya. Karena dendam itu puasnya adalah apa? Balas. Dan kalau saudara ada di lingkungan ini, saya bisa katakan saudara sedang hidup dalam lingkaran setan. Sebelum engkau balas, engkau belum puas. Dan engkau akan terus hidup di dalam kebencian. Terus hidup dalam sakit hati. Dan terus hidup dalam penderitaan. Itu batin akan hancur. Nah, itu kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita korban. Persoalan, ada 2 cara pengampunan. Istilah pertama rekonsiliasi. Orang itu yang berbuat salah datang kepada kita dan minta dimaafkan. Dia datang kepada kita minta dimaafkan seperti ayat tadi. Berapa kali kita harus memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita? Anda baca tadi berapa kali? Ya, Petrus tanya, "Tuhan 7 kali?" Bukan. 70 kali 7 kali. Nah, itu artinya apa? Tetapi jarang orang yang berbuat salah kepada kita datang minta maaf. Jarang. Yang ada adalah orang yang berbuat salah tidak datang kepada kita, maka kita terus ada di dalam sakit hati. Yang Allah inginkan, sekalipun yang berbuat salah itu tidak datang kepada kita, secara pribadi saudara harus berkata, "Tuhan, saya mau mengampuni dia. Tuhan,
saya mau mengampuni dia. Nah, ini yang sangat luar biasa. Sebab kalau orang yang berbuat salah tidak datang kepada kita, kita korban, kita tidak bisa mengampuni, dampaknya apa? Kita lihat dulu dampaknya. Roma pasal 9 ayat 13. 1, 2, 3. Terus. Iya, sampai situ. Nah, saudara lihat di dalam Roma 9 ayat 13, kembali ayat 13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Tuhan yang bilang loh, aku sayang sama Yakub, tapi aku benci itu Yakub, Esau. Kenapa Tuhan benci kepada Esau? Dia adalah pribadi yang tetap mendendam terhadap adiknya. Dia tetap dendam. Memang pernah di dalam Kejadian 31 ketemu, dia sempat minta maaf. Yakub datang minta maaf, dia kasih maaf. Tapi dia kasih cuma sebagian. Sebagian dia simpan. Berikutnya dia tetap benci, dia simpan itu kebencian. Dan saudara harus tahu, kalau kebencian itu ada di dalam hati, akan jadi apa yang disebut akar pahit. Akar pahit. Akar pahit, kepahitan. Nah, kepahitan hidup itu kalau ada di dalam tubuh, saudara perhatikan, kalau dalam hati ini ada kebencian, ada akar pahit, ada dendam yang tak berkesudahan, itu akan menjadi kanker secara rohani dan bisa memberi dampak negatif terhadap tubuh jasmani. Ada kisah seorang ibu, dia berbelanja di mall. Sambil dia ambil barang, tiba-tiba jadi gelap semuanya. Dia pikir lampu mati. Kenyataan lampu tidak mati. Apa yang terjadi? Dia menjadi buta. Dia buta. Setelah ditanya, diperiksa kenapa, rupa-rupanya dia simpan kebencian, dendam yang sangat dalam terhadap suaminya. Saudara, dengan benci, dendam, akar pahit, mata bisa buta. Nanti kita lihat ke seluruh organ tubuh. Karena yang jelas, orang yang memiliki akar pahit, dia akan membuat metabolisme tubuh itu menjadi lemah dan rusak. Metabolisme tubuh itu kekuatan daya tahan ya. Organ-organ tubuh itu dia bikin jadi lemah. Karena apa? Amsal pasalnya yang keempat ayat 23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan hati-hati. Karena dari hati inilah akan terpancar, akan keluar segala macam kehidupan. Dari dalam hati akan muncul kehidupan. Maka kalau hati kita tidak kita jaga,
Segala sesuatu kita simpan ke dalam hati. Simpan ke dalam hati yang jelek, membuat sumber kehidupan itu rusak dan mungkin mati. Kalau sumber kehidupan itu mati, hati itu sumbernya, maka jiwa pun pasti kena, tubuh pun pasti kena. Dan bukan hanya Anda sendiri yang merasakan susahnya. Itu akar pahit dendam bisa merembet sampai kepada keturunan. Bisa merembet sampai kepada keturunan. Maleakhi pasal 1 ayat 2 dan 3 sampai 4. 1, 2, 3. Iya, tahan di dalam ayat 4. Tadi yang membenci Yakub siapa? Siapa? Tapi sekarang Anda baca siapa? Edom. Edom itu keturunannya Esau. Keturunannya Esau. Dan celaka, keturunan ini pun tetap dendam kepada keturunannya Yakub, Israel. Dan hukuman Tuhan, sanksi Tuhan tetap jalan sampai kepada keturunan. Kalau saudara mau sayang keturunanmu, sayang kepada anak, cucu segala macam, hai orang tua, mulai saat ini, kalau ada dendam, sakit hati di dalam hatimu, firman Tuhan, lepaskanlah dia. Izinkan itu lepas, hilang. Belajar untuk bisa mengampuni. Contoh kedua, ini sejarah. Yusuf disakiti oleh kakak-kakaknya. Dia sakit hati enggak? Dia benci enggak? Dendam enggak? Akar pahit enggak? Enggak. Tuhan berkati Yusuf. Tuhan berkati Yusuf. Kakak-kakaknya datang ke Mesir, dia ajak mereka makan, dia ampuni mereka, dia ampuni mereka. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini ada orang yang sudah menyakiti engkau. Orangnya itu tidak ada jauh. Engkau sendiri jadi korban. Dan hidupmu selalu dibebankan dengan akar pahit, dengan sakit hati, dengan dendam. Engkau sangat susah dan menderita. Rohanimu pasti akan mati. Ekonomimu pun akan terganggu. Kesehatanmu pun akan terganggu. Simpan dendam akar pahit, tidak ada gunanya. Amin. Saya pakai akal sehat. Orang mau bikin saya susah, apa saya harus benci dia? Saudara benci orang, untungnya apa? Tidak ada untung. Ngapain saudara mau benci dia? Rugi, bodoh. Dan setan yang tepuk tangan. Setan yang ketawa. Hahaha. Saya senang, saya menang. Engkau bodoh, engkau. Jangan berikan kesempatan kepada iblis merasuk hidupmu dengan menyimpan dendam, menyimpan sakit hati. Jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Sebab resikonya. Matius pasal 6 ayat 12. 1, 2, 3. 14, 15.
Iya, ini kita sudah tahap berikut ya. Nanti saya akan jelaskan tahap awal. Ini tahap yang kedua. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahan. Jujur, setiap hari hidup kita pasti ada salah. Amin. Amin. Kalau salahmu itu tidak diampuni Bapa, berarti setiap hari salah kita yang kita buat menimpuk dan seluruh hidup kita, sepanjang hidup kita hidup dalam kesalahan. Salah itu tidak memberi untung. Anda berhitung salah pasti rugi. Bawa mobil salah pasti celaka. Salah itu tidak untung. Maka Alkitab mengajar, belajar mengampuni orang. Kalau sampai hari ini engkau belum bisa mengampuni orang, ingat, Bapa di surga katakan, selama engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, setiap kali ada dosa kesalahanmu kepadaku, aku juga tidak akan mengampuni. Poin pertama, tadi saya katakan kita mengampuni. Karena apa? Kita kembali kepada Matius pasal 18 ayat 23. Contoh bagaimana kita bisa mengampuni. 1, 2, 3. Terus. Iya. Nah, saudara lihat di dalam perumpamaan yang Yesus buat adalah tentang ayat 21 itu perumpamaan tentang pengampunan. Ada seseorang yang berhutang. Berapa hutangnya? Lihat hutangnya ada berapa? Berapa hutangnya di situ? Ayatnya yang ke 26. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Kalau cuma baca tidak tahu makna ya. 10.000 talenta. Lalu dia disuruh bayar.
Karena dia belum bisa bayar, dia memohon belas kasihan kepada raja itu. Saya berusaha untuk membayarnya. Sabar Tuan, saya berusaha. Tuannya tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu dia ampuni. Kalau berhutang, cara mengampuninya adalah apa? Hapus hutangnya. Kalau bersalah, cara mengampuninya apa? Ya, boleh juga hapus kesalahan. Tapi memaafkan. Seringkali kita susah memberi maaf ya. Tiada maaf bagimu. Tiada maaf. Jangan pernah. Anak Tuhan, orang Kristen harus mampu hidup dengan memberi maaf. Selesai hamba itu yang berhutang 10.000 talenta, baru diampuni, dilunasi, dihapuskan hutangnya. Keluar, ketemu temannya, hutangnya berapa? Lihat baik-baik, hutangnya berapa? Lihat baik-baik supaya kita belajar dari sini. Saudara harus bisa mengampuni. Berapa hutangnya? Ya. Ayat berapa? Tetapi karena 25. Bukan. Yang berhutang 100 dinar. 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayarlah hutangmu. 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Seperti yang dia buat tadi yang pertama kepada Tuhan. Sabar, nanti hutangku kulunaskan. Apa reaksi orang yang pernah diampuni ini? Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan. Nah, kita dapati jumlah. Yang pertama berhutang berapa? 10.000 talenta. Tolong bantu saya berkali-kalikan. 1 talenta 6.000 dinar. 1 talenta 6.000 dinar. Gaji mereka satu hari pada waktu itu adalah 1 dinar. Berarti kalau 1 talenta 6.000 dinar, berarti gajinya berapa tahun? Berapa tahun? Ya kurang lebih 20 tahun. 6.000, kalau 3.000 rata-rata lah, itu 1 tahun. 10. Sebab 1 tahun itu 300-an hari. Kalau 1 tahun, 10 tahun 3.000-an. 10. Kalau 1 talenta 6.000 berarti 20 tahun. Baru 1 talenta. Sedangkan dia berhutang kepada Tuhan berapa? 10.000 talenta. Sekarang tolong Anda pindah kepada dinarnya berapa itu? Berapa dinar 10.000 talenta? 60.000. 1 talenta 6.000. 10.000. Pak Apolos jadi pedagang bangkrut. Jangan kasih pembukuan, bangkrut. Berapa? 60 juta dinar.
60 juta dinar itu berapa hari kerja? Berapa hari kerja? Ya, itu kerja 2000 abad. 2000 abad. Itu nggak mungkin dibayar. 10.000 talenta mustahil dibayar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hutang yang segitu besar yang tidak bisa dibayar dihapuskan. Saudara, sebelum jadi orang Kristen, hutangmu kepada Bapa di surga adalah hutang yang sangat besar. Engkau mau masuk surga, mau bayar dosa-dosamu tidak akan mungkin. Tapi Bapa sudah mengampuni dosa-dosamu. Lewat darah Yesus, hutang-hutangmu yang besar sudah dihapuskan. Sekarang baru diampuni. Ketemu orang yang berhutang, bersalah kepadamu hanya 100 dinar. Kenapa engkau tidak bisa mengampuni? Apa engkau tidak sadar 100 dinar itu seperberapa dari 10.000 talenta? 100 dinar seperberapa dari 60 juta dinar? 1/60.000. 1/60.000 itu sebesar apa sih? Kita kasih perpuluhan aja, 1/10 aja berat. Rasa? Dia cuma berhutang 1/60.000. Kecil banget. Tapi tidak bisa mengampuni. Kita seringkali aneh. Dosa kita mau diampuni. Kalau kita berbuat salah, datang kepada orang, kita mau diampuni. Tetapi orang yang berbuat salah kepada kita, dia minta maaf kepada kita, kita tidak pernah mengampuni. Firman Allah katakan, aku benci kepada Esau, karena dia tidak suka mengampuni. Karena Anda yang tidak mengampuni akan membuat setan terus bercokol di dalam dirimu. Engkau tidak akan bisa berdoa. Saya katakan, susah engkau masuk hadirat Allah. Bahwa itu akar pahit. Tidak bisa. Engkau susah bergaul dengan sempurna. Karena itu akar. Orang yang bersalah dengan engkau, ada akar pahit. Suruh engkau berhubungan dengan dia secara normal. Enggak mungkin. Dan itu ada kesempatan bagi setan untuk bekerja. Maka Alkitab katakan, kita harus coba lihat Efesus 4 ayat 32. Baca yang kuat dan praktekin. 1, 2, 3. Baru sepertiga yang baca. Semua baca sekali lagi. 1, 2, 3. Iya. Saling mengampuni. Kita tidak tahu COVID kapan berakhir. Hidup ke depan tetap susah. Kita butuh Tuhan untuk menolong kita. Dan kalau engkau tidak mengampuni, Tuhan bilang, aku benci engkau. Kamu aku suruh mengampuni orang, kau tidak mengampuni. Sekarang kamu cuma datang kepadaku, minta pertolongan. Aku tidak mau tolong. Ampuni dulu orang yang bersalah kepadamu. Baru aku mau menolong engkau. Ampuni dulu. Maka saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau pagi hari ini tidak usah malu. Engkau sendiri yang tahu. Kepada siapa engkau sedang sakit hati? Kepada siapa engkau sedang ada akar pahit? Firman Tuhan datang dengan kasih. Untuk hari esok engkau diberkati Tuhan, dijaga Tuhan. Tuhan katakan kepadamu, mampu engkau mengampuni orang lain. Lupakanlah salah-salah orang. Berat. Tapi engkau harus mampu. Tidak mampu berdoa, Tuhan tolong, karena ini perintahmu, saya mau buat, tolong. Supaya saya mampu mengampuni. Dan kalau Anda sudah bisa mengampuni, itu dampaknya. Pertama, pintu-pintu berkat untuk engkau mulai terbuka kembali. Tidak mengampuni, pintu berkat tertutup. Bahkan coba kembali kepada Maleakhi 1 ayat 3. Ini sampai kepada keturunan jelek. Maleakhi 1 ayat 3. 1, 2, 3. Terus. Iya, tahan. Tetapi Edom, ini keturunannya, orang sakit hati. Kami telah hancur karena tabiat sakit hati, akar pahit. Tetapi kami akan membangun kembali kehancuran kami. Kami akan membangun. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkan. Tuhan tidak akan tolong saudara. Akan susah, tetap susah. Mengampuni, pintu berkat terbuka. Mengampuni, membebaskan engkau dari beban dosa yang selalu menggerogoti hidup engkau. Mengampuni artinya meningkatkan kualitas kesehatan fisik, metabolisme tubuh. Mengampuni artinya menciptakan rasa damai dalam hati. Dan mengampuni itu artinya memutuskan siklus luka batin. Ada staf di Cianjur katakan, Om, ada satu ibu kakinya harus diamputasi. Kenapa? Luka karena diabetes. Harus dipotong, tidak bisa disembuhkan. Luka. Kalau saudara punya batin, luka itu karena engkau suka simpan salah orang. Engkau tidak bisa mengampuni orang. Dan kalau engkau sekarang, firman Tuhan menuntut. Ingat, hari besok susah, Tuhan mau tolong engkau. Tuhan minta mulai sekarang, pulang berdoa. Saat sebentar doa, engkau boleh berkata, Tuhan saya mau belajar mengampuni. Kalau engkau bisa mengampuni, Tuhan bilang, pintu berkat bagimu akan kubukakan. Bagaimana cara mengampuni? Mazmur 103 ayat 12. 1, 2, 3. Ya, terus tahan. Sejauh timur dari barat. Saudara tidak bisa ukur mana timur, mana barat. Tuhan akan membuang dosamu. Mika 7 ayat 19. Mika 7 ayat 19. 1, 2, 3. Iya, segala kesalahan orang dibuang ke tubir laut yang gak mungkin diambil lagi.
Kesalahan orang itu buang ke timur, buang ke dalam tubir. Dan yang terakhir, Yesaya 44 ayat 22. 1, 2, 3. Kita harus mengampuni seperti Allah mengampuni kita. Seperti kabut langsung lupa. Kalau saudara masih ingat salah orang, saudara belum mengampuni. Kalau saudara sudah tidak ingat, lepas. Saudara sudah mengampuni orang. Dan Tuhan berkata, tahun yang susah ini, aku beserta engkau dan memberkati engkau. Pemusik tampil, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian lama. Yang sudah tahu bisa nyanyi. Tuhan selalu ampuni. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahmu. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahmu. Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu kedalaman isi hatimu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu bahwa di dalam hatimu engkau sedang membenci yang lain. Di dalam hatimu engkau sedang mendendam kepada yang lain. Di dalam hatimu engkau sedang menyimpan akar pahit. Pagi hari ini dia datang kepada engkau dan berkata, sebagaimana aku sudah mengampuni engkau, engkau harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Kalau saudara yang mau mengampuni orang, angkatlah tanganmu. Tuhan senang melihat engkau berjanji dan berbuat bahwa saya mau ikut teladan Tuhan. Saya mau mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Tuhan selalu mengampuni. Haleluya. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu sambil engkau menyanyikan pujian ini, cobalah engkau praktekkan. Tuhan mau dengar ucapanmu.
Katakanlah kepada Tuhan, saya mau mengampuni saudara saya yang bersalah. Saya mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Haleluya, haleluya. Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap jemaat yang hadir pada ibadah raya sesi 1 dengan mematuhi protokol kesehatan. Kita masuk ke dalam pengumuman warta sepekan. Hari Minggu setelah ini pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat ada sekolah minggu di tempat ini. Jadi kita akan mulai lagi aktivitas sekolah minggu. Yang menjadi WL adalah Saudari Susi, kemudian offering akan dilayani oleh Ibu Ima, pelayan firman Tuhan oleh tiap-tiap wali kelas. Kemudian hari Rabu kita akan ada ibadah umum di tempat ini pukul 16 sampai dengan 17.30. Nanti yang menjadi WL adalah Saudari Marlinda, asarnya adalah Saudari Cynthia, pemusik adalah Saudari Eci. Kemudian hari Jumat pukul 15 sampai dengan 17 ada ibadah kaum wanita kelompok Hana. Jadi kaum wanita akan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok Hana yang usianya adalah ibu-ibu lebih dari 45 tahun. Dan kemudian kelompok kedua adalah kelompok Ruth, ya Tante. Kelompok Ruth yang usianya adalah ibu-ibu yang kurang dari 45 tahun. Jadi dibagi dengan 2 kelompok, kemudian ibadahnya nanti akan ganti-gantian gitu ya Tante. Kemudian hari Sabtu pukul 16 sampai dengan 17.30 ada doa umum dan doa para pelayan di gereja. Kembali di hari Minggu, ada ibadah raya sesi 1 pukul 7.45 sampai dengan 9.15. Dilanjutkan dengan ibadah raya sesi 2 pada pukul 10 sampai dengan 11.30. Yang menjadi WL-nya nanti adalah Ibu Hesti. Singersnya akan dilayani oleh Saudari Ira dan Saudari Putri. Offeringsnya akan dilayani oleh Saudari Cynthia. Pewarta adalah Saudari Maria. Asar dan kolektannya adalah Saudari Amoy dan Saudari Levina. Multimedia akan dilayani oleh Saudari Susi. Kemudian kembali lagi nanti di hari Minggu tetap diadakan ibadah sekolah minggu pada pukul 3 sore. Demikian pengumuman ibadah selama sepekan ini. Ada jemaat yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan? Jika tidak ada, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian. Semuanya saya undang bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Doa Yabes, kiranya Engkau memberkati. Dan memperluas
Bawalah semua kami ke rumah kami dengan selamat, yang jauh dan dekat. Sebagaimana Engkau sudah tibakan kami, pulangkanlah kami juga dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadat ini. Haleluya. Amin.